Nah, selama menjadi ibu kos, awalnya Dorothy akan bertindak sangat lembut, merawat para penghuninya dengan kasih sayang dan juga memenuhi kebutuhan mereka termasuk obat-obatan dosis tinggi. Tapi siapa sangka hal itu malah dimanfaatkannya untuk meracuni para penghuni kos dengan tujuan untuk merebut uang mereka. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Apa jadinya jika seorang serial killer bicara langsung di hadapan kamu? Bukan dari cerita tapi dari mulut mereka sendiri, dan pengakuan yang mereka berikan akan terus menghantui pikiranmu. Ya, di Unseen hari ini gue akan bahas deretan psikopat yang memberikan pernyataan mengerikan saat diwawancarai pihak kepolisian. Siapa saja urutannya? Kita langsung ke list yang pertama. Check this out. The Cult Mastermind. Oke, yang pertama ada salah satu figur paling ikonik dan juga mengerikan dalam sejarah kejahatan Amerika. Siapa lagi kalau bukan Charles Manson. Nah, uniknya dia ini gak pakai tangannya sendiri untuk menghabisi orang-orang, tapi memerintah orang lain lewat ucapannya. Ya, Charles Manson ini adalah pemimpin sebuah sekte yang bernama The Manson Family. Sekte ini bisa dibilang sebuah kelompok komunal hippie yang aktif di akhir tahun 1960-an di California. Dan kayak kebanyakan sekte lainnya, Charles ini mengakui kalau misalnya dia adalah penjelmaan dari Yesus dan pembawa kiamat. Charles ini punya sebuah ideologi yang terinspirasi dari White Album milik grup band The Beatles dengan lagu Helter Skelter dan juga Piggies. Nah, menurutnya band itu memberikan pesan tersembunyi ke Charles untuk memulai perang dan juga melakukan serangkaian. Charles mengincar para anak muda yang merasa tersesat dengan cara memanipulasi dan juga mencuci otak mereka dengan kalimat-kalimat manis sehingga sisi psikologis mereka ini goyah dan menuruti semua perkataan Charles. Ditambah, karisma Charles dinilai terlalu kuat hingga dengan mudahnya ikat para pengikutnya. Dan gak hanya itu saja, Charles juga memberikan mereka obat-obatan terlarang dan juga hiburan negatif lainnya supaya mereka ini mau stay di sekte tersebut. Dan sampai akhirnya pengikut sekte sesat itu secara sukarela melakukan serangkaian terhadap orang-orang terkenal. Salah satunya Sharon Tate, artis muda Hollywood yang saat itu lagi hamil 8 bulan. Tiba-tiba 4 orang pengikut sekte itu masuk ke dalam rumahnya dan menghabisi semua penghuni di dalamnya termasuk Sharon. Dan gak hanya Sharon, pasangan miliarder Leno dan juga Rosemary LaBianca juga dihabisi oleh 7 anggota pengikut sekte dengan cara yang brutal di dalam rumahnya sendiri. Sampai akhirnya Charles dan juga anggota sekte ini berhasil 9 orang di wilayah Los Angeles pada tahun 1969. Dan mereka pun ditangkap pada 22 Oktober 1969 di markasnya yang ada di sebuah peternakan tua bernama Spam Ranch. Mengerikannya, selama di persidangan dan juga sesi interogasi kepolisian, Charles ini tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan dan dia tetap yakin bahwa dialah yang benar. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I never grew up. I never lived in your society. Music is my soul. Music's the way I express. It's my religion. Everything's a reflection of this. Do you feel blame
Are you mad? Do you feel like Wolves Kebab Referendus? Oke. Next. The Pig Farmer. Oke, selanjutnya ada juga psikopat yang bikin siapapun yang mendengar kisahnya ini bisa merinding dan juga gemetar. Dia dikenal sebagai The Pig Farmer Killer. Kenapa dia bisa dibilang begitu? Ya, Robert William Picton disebut sebagai salah satu psikopat paling mengerikan di Kanada. Dia memiliki lahan peternakan babi bersama dengan kakaknya di Port Coquitlam, Kanada. Tapi di balik penampilannya yang biasa serta di balik kandang babinya yang kotor tersebut, tersembunyi kengerian yang tidak terbayangkan. Selama tahun 1990-an sampai awal 2000-an, Robert ini telah menghabisi sebanyak 49 wanita. Target utamanya yaitu wanita tunawisma, pecandu narkoboy, dan juga pekerja dari wilayah downtown Eastside, Vancouver. Modusnya, si Robert ini sering menjemput para wanita itu di malam hari dengan mengiming-imingi uang dan juga pesta. Lalu mengajak ke peternakan dan menghabisinya. Dan gak sampai di situ. Kebrutalannya pun masih berlanjut. Robert ini tubuh wanita itu lalu memasukkannya ke mesin penggiling. Dan memberikan sebagian potongan tersebut ke kandang babi sebagai pakannya. Dan ekstrimnya lagi, dia juga mencampur sebagian daging ke dalam produk olahannya dan disajikan ke para tamu dan juga tetangga tanpa mereka tahu. Sampai akhirnya polisi yang banyak mendapatkan laporan wanita hilang mulai mencari tahu dan mereka mencurigai peternakan babi milik Robert. Pada tahun 2002, polisi yang dapat cukup bukti mulai melakukan penggeledahan ke peternakan Robert. Dan yang bikin kaget, polisi berhasil menemukan 33 DNA, beberapa barang dan juga potongan tubuh milik para wanita tersebut yang telah diawetkan. Hal mengejutkan pun gak berhenti sampai di situ. Saat di dalam sel penjara, Robert diwawancara oleh petugas secara diam-diam. Dan dia mengaku menyesal tidak membuat jumlah korbannya genap menjadi 50. That's what I was stopping for. Yeah. Only one more. Make a big battle. Make the big five. That's fuck. 5-0. Oke, next. Napi penjara El Salvador. Selanjutnya, ada juga pengakuan mengerikan dari seorang geng mafia yang sekarang itu ditahan di penjara terganas di dunia. Ya, Marvin Ernesto Medrano Vasquez adalah seorang narapidana asal El Salvador yang saat ini lagi jalanin hukuman di Chechot atau Centro de Confinamiento del Terrorismo. Chechot sendiri ini merupakan penjara berkeamanan maksimal yang diisi sama penjahat-penjahat kelas berat. Penjara ini dikenal karena keamanannya yang ketat dan juga kondisi di dalam penjara yang keras sampai dijuluki neraka di dunia nyata. Nah, si Marvin ini dipanggil dengan sebutan Psycho karena selama menjadi anggota geng kriminal, dia ini telah menghabisi kurang lebih 50 orang. Dan dia pun terlibat dalam geng brutal itu sejak remaja. Karena memang dia ini tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan juga kemiskinan. Sampai akhirnya akibat kebijakan baru dari Presiden Nayib Bukele pada tahun 2022, ribuan anggota geng El Salvador pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Chechot, termasuk Marvin. In 2004, I started my criminal record since I was 11 years old. How did you first become involved? When somebody is born with just a mom and the mom is working, you look for the streets. You look for somebody to help you out. I said, well, my mom's poor. I need some shoes. I need some clothes. And I started robbing. Then I need a father figure because I didn't grow up with my father. And then I looked the group of gangs. Then I did a
side, and I came right here to El Salvador, trying to change my life, but I seen that there were more gangs right here, and I started doing the same thing I did upstate, and I got locked up. I've always been one of them persons that wanted to accomplish the things that they put in their mind, and I accomplished everything I had to do right here, but I'm right here. This is how the devil pays the people. Is it true that to join this crime organization, you need to end someone's life? Yeah. But the first one must be one of your relatives, right? Yeah, because you got to gain territory for your gang. I lost my mom, my dad, my son, everything right here because of the gangs. When I could be with my family, upstate, the United States, a better life, but you know, we took wrong decisions. How many people's lives have you ended? Is it 5 or 10? How many? No, if you talk about what you used to do in the jails after, it probably get a few more than 50. Oke, next. Dead House Landlady. Dan yang terakhir nggak kalah mengerikan. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata nenek? Ya kalau gue ngebayangin nenek itu sosok yang lemah lembut, baik, ramah, penuh kasih sayang, dan semuanya bagus. Tapi siapa sangka dalam sejarah Amerika ada seorang nenek yang dikenal sebagai seorang psikopat berantai. Nah, dia dikenal sebagai si nenek atau House Landlady. Ya, Dorothy Helen Puente. Memiliki kos-kosan di daerah Sacramento, California. Ia menyewakan kamarnya kepada para lansia, tunawisma, pecandu, mantan napi, dan orang dengan gangguan mental. Rata-rata penghuni kosnya ini berumur 52 sampai 80 tahun. Nah, selama menjadi ibu kos, awalnya Dorothy akan bertindak sangat lembut, merawat para penghuninya dengan kasih sayang dan juga memenuhi kebutuhan mereka termasuk obat-obatan dosis tinggi. Tapi siapa sangka hal itu malah dimanfaatkannya untuk meracuni para penghuni kos dengan tujuan untuk merebut uang mereka. Setelah para penghuni meninggal, Dorothy akan menguburkannya di halaman belakang kosan tersebut. Dan kalau ada tetangga yang nanya kemana penghuni kos tersebut pergi, Dorothy akan menyangkal bahwa mereka pindah ke tempat yang lain. Nah, sampai akhirnya di tahun 1988 polisi menyelidiki kasus hilangnya salah satu penyewa bernama Albert Montoya. Nah, mereka pun memeriksa seluruh kosan sampai ke halaman belakang rumah Dorothy. Dan ketika digali, fakta mengejutkan pun mulai terbongkar. Ya, polisi menemukan 7 mayat yang terkubur. Di saat yang bersamaan, Dorothy ini sempat kabur ke Los Angeles dengan beralasan ingin keluar rumah dan membeli kopi. Nah, beberapa hari kemudian Dorothy ini ditangkap dan dipenjara seumur hidupnya sampai akhirnya meninggal di penjara pada tanggal 27 Maret 2011. Dan menariknya, selama diinterogasi pihak kepolisian, sikap Dorothy ini sangat tenang dan dia mempercayai kalau dirinya ini tidak bersalah. Well, you know, I didn't think I was ever going to have to remember everything. And that's fine. I mean, I can understand that. You explained that to us. And then we talked to Mr. Sharp. Mm-hmm. And Mr. Sharp says he hasn't seen him for 3 months. But you said the other day. Yeah, and the social worker hasn't seen him. So who is lying to me? Well, I'm not. Mr. Sharp says that Ben was missing the same time as Montoya. But I mean, there's a lot. You see what I'm saying? There's a lot of inconsistencies there. But if it was Alvaro, you know, Bert. No, I don't think it's Alvaro. I don't think Alvaro, if he was in the ground, would be that decayed, to be truthful with you. Now, they could have killed somebody, you know. Wow. Mungkin dia sudah nenek-nenek, lupa ingatan sepertinya. Oke, itu dia guys. Deretan bukti wawancara para psikopat yang sangat-sangat mengerikan. Dan wawancara-wawancara tersebut juga tidak dibuat untuk hiburan, tapi bisa jadi bukti. Kalau misalnya monster sejati gak selalu berwajah seram. Kadang mereka tersenyum, duduk tenang, dan bicara lembut seperti orang normal. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Oke, kalau menurut kalian, psikopat mana yang paling gila? Drop jawaban kalian di kolom komentar. Dan kita juga akan menunggu buat cerita-cerita yang akan kalian kirim. Kita tunggu di email kita di vadipotret@gmail.com. Siapa tahu
next cerita kalian akan kita bawakan di Unseen kita berikutnya. Sampai jumpa.